Pagi Pak. Halo, selamat pagi DXN. Wah, luar biasa Pak Arifin ya, sehat kayaknya Pak ya. Sehat. Oke, Pak Arifin, pertama kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang ya di acara DSN Today kita Pak Arifin ya. Jadi DSN Today kita ini kita adakan setiap hari Kamis sejatinya Pak ya. Jadi kebetulan pada bulan ini kita membuat sebuah produk of the month, yaitu Ganoderma, atau lebih tepatnya produk kita adalah RGGL, dan kita mengundang pakar-pakar ya, terutama bagi terhadap yang paham sekali tentang Ganoderma ini. Dan kebetulan karena kita juga sering jumpa dan saya juga sering berkomunikasi sama Bapak, saya minta waktu Bapak untuk bisa hadir atau sedikit sharing lah tentang RGGL ini pada para mitra kita di seluruh Indonesia. Ya, oke Pak, jadi sekarang apa Pak? Masih apa Pak ya? Masih klinik terapinya masih jalan Pak ya di Batam Pak ya? Masih jalan terus. Oke, mitra DSN di seluruh Indonesia ya. Jadi kalau saya boleh memperkenalkan ya, sebenarnya Pak Arifin ini tidak asing lagi ya bagi para mitra kita ya, terutama yang sudah lama bergabung di DSN ya. Karena beliau ini juga sudah keliling ya ke beberapa cabang, ke beberapa kota di Indonesia ini yang dulunya memperkenalkan informasi. Jadi saya yakin ya banyak teman-teman para mitra kita yang kenal sama beliau ini. Tapi kita juga beliau juga banyak atau beliau ini menggunakan terapi ya, karena beliau ini seorang boleh kita bilang sebagai sensei ya, pengobatan dengan yang herbal ya, Batam, tempatnya di Batam Pak Arifin ya. Jadi makanya jam live kita buat di jam 3 karena di jam 2 beliau ini ada kelonggaran waktu, begitu Pak ya. Oke Pak Arifin, kita tidak lama lagi dan banyak yang perlu saya bicarakan untuk membuka acara ini. Jadi Pak Arifin ya, mungkin Bapak tahu ya, seperti saya sudah infokan di awal bahwa sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu pengetahuan tentang Ganoderma dan juga tentang ganoterapi. Pastinya Pak ya, bicara tentang Ganoderma pasti ada yang namanya ganoterapi. Jadi saya sudah ada beberapa pertanyaan terhadap Bapak ya. Mungkin Bapak bisa bantu untuk menjelaskan kita di seluruh Indonesia terutama Pak ya. Jadi saya ada satu pertanyaan pertama nih Pak terhadap Bapak ya. Kita tahu ya, tadi saya sudah Bapak adalah seorang terapis yang menggunakan produk herbal untuk pengobatan ya, atau lebih pada terapis. Jadi yang saya ingin tanyakan kepada Bapak, bagaimana pendapat Bapak terhadap Ganoderma DXN ya, terutama RGGL ini sendiri ya, dibandingkan dengan produk herbal lain Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertama-tama mungkin saya mau luruskan sedikit ya Pak ya. Jadi di saya sini sebetulnya bukan obatin penyakit. Iya Pak. Tapi ini sesuai ganoterapi ya. Jadi bahwa dokter terbaik adalah tubuh kita sendiri. Jadi Ganoderma itu tidak secara langsung terhadap penyakit, tapi dia membuat tubuh itu bisa membuang penyakit dengan dua tahap. Jadi pembersihan tubuh sama penyeimbangan tubuh. Itulah yang saya lakukan. Iya. Ya. Jadi kalau pendapat Bapak sendiri terhadap Ganoderma atau RGGL kita ini Pak ya, dibandingkan produk lain bagaimana? Produk lain yang selama ini saya ketemu ya belum ada gantinya untuk Ganoderma kita ini Pak. Karena kita satu-satunya ada RG dan GL. Kalau Ganoderma aja banyak merek lain, tapi tidak ada yang RG dan GL. Dan konsepnya itu nggak ada yang seperti kita, dokter terbaik adalah tubuh kita sendiri. Begitu. Dari saya praktek dari tahun 2004 sampai sekarang sudah lebih dari 18 tahun. Itu saya buktikan. Jadi begitu banyak tamu-tamu yang datang ke saya yang sudah pontang-panting berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Akhirnya kemarin kok gampang-gampang aja. Karena apa? Di tempat lain sih diobatin Pak.
akhirnya tubuhnya malah hilang keseimbangan. Jadi kalau kita sini adalah diserasikan tubuhnya sehingga fungsi tubuhnya normal kembali, ya itu hilang sendiri tanpa harus diobatin. Gitu. Oh iya. Oke, tadi Bapak sempat menyinggung ya, jadi saya tertarik nyambung ya yang dari Bapak tersebut bahwa Ganoderma kita ini sepasang sebenarnya dengan GL-nya. Kalau menurut Bapak bagaimana Pak dengan kinerja pekerjanya produk kita yang kita Ya sesuai teori dari buku Ganoterapi itu sedikit pun nggak meleset Pak. Jadi kita punya RG ya fungsinya untuk detox, pembersihan. Sedangkan GL kita untuk seimbang balik, balancing. Dari pengalaman saya itulah memang faktanya Pak. Aneh tapi nyata. Iya. Jadi dengan pekerjaannya ini RG dengan GL ini, berarti itu memang satu kerjasama yang bagus lah kalau kita bilang begitu Pak ya. Betul. Karena ya, orang sakit apapun cuma nama penyakit yang berbeda-beda Pak. Tapi penyebabnya sebetulnya sama-sama aja. Itu adalah adanya racun yang menumpuk sama fungsi organ tubuh yang kerjanya tidak balance jadinya. Sama itu penyakit apa sama Pak sebetulnya. Ya seperti mudah sarana terapi Pak ya. Iya. Iya. Kita jangan terpengaruh dengan nama penyakit. Jangan pikir sakit ini mau diobatin dengan obat apa. Itu nanti akhirnya tubuhnya hilang keseimbangan. Iya. Ya. Jadi kalau saya tuh benar-benar pegang teguh apa yang ada di Ganoterapi. Kan semua mitra DXN pasti dapat yang namanya buku Ganoterapi. Ya khususnya di Indonesia ya Pak ya. Iya. Jadi itu yang ditulis di dalam itu benar-benar itu tepat sekali Pak. Iya. Seperti apa itu ya yang kita tunjukkan itu Pak ya. Ya betul, itulah dokter terbaik dan kita tidak langsung terhadap penyakit. Nah coba semua mitra coba baca kembali itu dan diresapi. Iya. Karena itu faktanya. Saya sudah tolong banyak sekali yang seolah-olah tidak akan tertolong punya. Iya. Ternyata bisa pulih kembali, bukan mendingan Pak. Normal kembali. Ya karena fungsi tubuhnya normal kembali Pak ya. Jadi yang mana organ-organ yang tidak berfungsi dikembalikan dengan GGL seperti itu Pak ya. Bukan diobati kasarnya seperti Bapak tadi. Bukan diobati. Kalau diobati cuma diredakan Pak. Jadi akarnya itu belum kecabut, masih ada di dalam tubuh. Contoh satu masalah. Misalnya orang bilang dia sudah sembuh, tapi ini nggak bisa makan, itu nggak bisa makan. Kalau makan dia kambuh, itu berarti masalahnya masih di dalam tubuh. Kalau masalahnya sudah bersih di dalam tubuh, dia bebas kembali seperti orang normal Pak. Oh betul ya. Nggak ada lagi makanannya, dia nggak bisa makan. Kalau selama orang lain bisa makan pun dia pasti harus bisa makan. Itu standar saya Pak kalau di terapi di saya. Berarti kalau masih ada pantangan berarti masih ada kendala kesehatan Pak ya. Ya kalau masih ada makanan yang dia nggak bisa sentuh, dia makan jadi masalah, itu berarti masalahnya memang masih ada di dalam tubuh. Iya betul Pak. Iya. Gitu ya. Kalau masalahnya udah hilang dari tubuhnya itu dia sudah kembali jadi orang biasa, orang normal. Iya. Ya luar biasa Pak ya. Jadi dengan RPGL ini bisa dikembalikan sistem tubuh kita ke semula jadi lah istilahnya Pak ya. Ya bisa. Iya. Pertanyaan selanjutnya Pak. Bapak ini sudah menterapi mungkin berbagai jenis penyakit sih di sana Pak ya. Kalau boleh saya tahu Pak ya, ada nggak Bapak orang yang mengalami kendala kesehatan Pak ya, yang tidak menggunakan RPGL, terus kenapa Pak? Nggak mungkin itu Pak. Karena itu intinya itu yang namanya detox itu kan nggak bisa enggak. Oh. Detox dan balancing itu nggak bisa lepas Pak. Iya. Gitu. Jadi itu intinya harus dalam kondisi apapun. Iya. Harus, bahkan banyak pakainya Pak. Banyak itu. Kalau di saya minimal 30 pasang. Wah, sampai 30 pasang Pak ya. 30 pasang, jadi mega dosis Pak. Ya kalau ketemu yang berat itu satu hari bisa lebih dari 1 kali. Iya. Jadi
tidak usah takut Pak ya kalau RGGL ini 30 pasang itu Pak ya. Nggak usah takut, orang RGGL itu makanan Pak, seperti kita makan nasi. Mau makan dikit, mau makan banyak ada masalah. Iya. Makan. Ya tapi RGGL itu ada satu sifat Pak, jangan sampai salah. Ya sifat itu kan gini, kalau RGGL seperti kita naik bukit Pak. Ya naik bukit itu, misalnya kita mulai dari satu pasang, itu kan ada tindak balas yang timbul ya. Kalau orang yang normal ya Pak ya. Nah kalau tubuhnya cukup bisa respon ya, dia punya masalah di dalam tubuh. Itu satu pasang, 2 pasang, 4 pasang, 6 pasang, 9 pasang, dia kan naik tindak balasnya. Naik. Iya. Ya, tapi di saat dia 12 pasang itu sudah mentok. Sudah mentok itu tindak balas. Jadi nggak boleh kita konsumsi RGGL ada di tengah, Pak. 12-15 pasang itu pantangan sebetulnya. Itu tindak balas yang paling kuat. Sedangkan tenaganya cuma setengah. Itu tindak balas yang paling kuat ada di 12-15 Pak. Dia 18, 21, 24, 27, 30 pasang ketemu dengan 1 Pak. Oh, tindak balasnya lebih turun lagi dia Pak ya. Jadi 30 pasang itu tindak balasnya sama dengan konsumsi 1 pasang, sedangkan tenaganya 30 kali lipat. Oh, jadi nggak usah takut Pak ya. Nggak usah takut. Iya. Yang tamu saya datang sini yang nggak pernah tahu Ganoderma, langsung 30 pasang saya kasih Pak. Nggak pernah ada masalah, lebih dari 18 tahun. Iya. Iya. Oke Pak, luar biasa supaya berarti saya masih ingat juga Pak ya. Dulu itu kita pernah Genoterapi itu ada yang seperti tangga itu Pak ya. Jadi yang satu pasang setara dengan 20 pasang tindak balasnya Pak ya. Betul, satu pasang dengan 30 pasang itu sama Pak. Iya. Jadi nggak ada berbahaya, malah tambah nyaman. Ya, oke Pak. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, cukup menarik sih Pak ya. Di awal Bapak sempat mengatakan bahwa kita juga pernah sering dengar sih ya, bahwa RGGL atau Ganoderma ini bukan sebagai obat ya Pak ya. Sekarang saya ingin penjelasan atau kita ingin tahu juga nih Bapak ya. RGGL itu bukan kita obat ya. Kenapa ya banyak sih orang yang bisa kesehatannya bisa pulih dengan konsumsi RGGL? Ya, betul lah. Karena gini Pak, badan manusia sebetulnya yang dia butuhkan itu adalah makanan, bukan obat. Karena obat-obatan itu kan kimia Pak, masuk ke tubuh malah menumpuk racun. Sedangkan kita punya RGGL itu membuang racun. Dia memang makanan, itu 100% makanan. Makanya dia boleh makan berapa banyak pun, nggak ada masalah. Iya. Benar-benar nggak ada masalah. Ya saya sudah konsumsi ini kan sejak saya kenal DXN 2002. Sudah 20 tahun. Jadi saya udah bisa jadi fakta. Dan tamu-tamu saya di sini juga semua nggak ada yang nggak konsumsi Pak. Ya, jadi intinya dia benar-benar obat tapi memperbaiki sistem tubuh dia kayak katanya ya. Ya, jadi sesungguhnya itu tubuh kita bisa rusak karena makanannya tidak tepat. Kasih makanan yang tepat, tubuh kita akan fungsi kembali. Tubuh kita kan, badan kita itu kan merupakan seperti pabrik pada dalam. Ya, betul sekali. Ya kan? Itu jadi kalau misalnya orang sakit kan dibilang nama penyakit ini banyak sekali nama penyakit. Tapi sebetulnya kalau di konsep saya itu nggak usah pusing, itu nama penyakit itu cuma judul. Yang pasti pabriknya rusak. Tuh. Ya tadi Bapak sempat minta tampil kali ini Pak. Bapak bisa jelasin tadi. Ya inilah pabrik paling canggih. Itu pabrik yang bukan buatan manusia itu Pak. Ya jadi kita nggak usah pusing-pusing nggak usah kejar-kejar namanya penyakit Pak. Pabriknya itu dibetulin, udah selesai urusan. Itulah yang saya lakukan. Ya jadi kalau ini bisa berfungsi semua dengan normal dengan baik Pak ya. Jadi pabrik itu semua berjalan sebagai fungsi masing-masing Pak ya. Betul. Kerja dengan baik, penyakit-penyakit yang bisa
atau virus-virus lain itu bisa ditolak Pak ya? Otomatis kan di dalam tubuh kita banyak sistem Pak. Salah satu sistemnya kan sistem imun. Iya, iya. Jadi orang mau virus apapun jenisnya, tubuh kita bisa nolak. Secara alami dia bisa bikin antinya Pak di dalam tubuh dalam sekejap lagi. Iya, betul. Dalam sekejap dia bisa bikin antinya. Iya, Itulah saya praktekkan. ya, jadi intinya kalau rajin atau sama Pak ya? Iya, iya. Kita ini akan normal kembali, darah menjadi lancar dengan baik Pak ya? Iya. Iya, ya saya juga tadi